Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi penakdi sareng Adi di channel Fatiyahu. Ayeuna Adi kelarasan penak sareng salah satu partner mungkin ya di salah satu sponsor Fatiyahu di channel Fatiyahu, yaitu dengan kebetulan saya ditemani oleh Bapak siapa? Kang Sarip. Kang Sarip di produk Limi Cotina Letter, yang mungkin ntar kita akan menyambungkan pembahasan ke materi yang sebelumnya yang kita membahas tentang ekonomi kreatif. Cuman sebelum itu, sejauh mana Pak Sarip mengetahui tentang sejarah asal mula Garut gitu kan. Nah dari situ kita bahas langsung ke materi yang akan kita pertanyakan. Pak Sarip, maaf sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Bapak terhadap kalangan publik. Mungkin bagi orang yang penggiat media sosial di Fatiyahu gitu kan, pengen tahu Limi Cotina itu apa, terus Bapak tuh selaku sebagai apa gitu kan di sini. Iya. Jadi awalnya kan background saya itu sebagai civil engineering. Jadi kalau menurut etimologi bahasa civil engineering itu, saya itu diciptakan oleh sekolah sebagai orang yang mandiri untuk merekayasa sesuatu. Jadi civil engineering itu di situ. Nah, cuman ada batasannya dalam saya menuntut ilmu di civil engineering, yaitu tentang ukuran, kan lebih cenderung kepada bangunan atau konstruksi. Seperti contohnya begini, ketika ada seseorang pebisnis atau pelaku ekonomi mengangkut kayu dari suatu tempat, katakan ini tempat A menuju ke tempat B. Nah, di tengah perjalanan itu ada sungai, sungai yang bentangnya cukup jauh, atau cukup jaraknya yang cukup jauh lah. Nah, seorang civil engineering itu dituntut untuk merekayasa bagaimana kelancaran perpindahan barang itu senyaman mungkin dan seaman mungkin. Larinya ke perhitungan mungkin Pak? Ya, akhirnya ke perhitungan. Akhirnya dituntutlah saya untuk belajar mendesain itu tentang jembatan tersebut, atau metode apapun yang penting si barang ini sampai ke tempat tujuan dalam keadaan aman dan utuh. Saya tuh belajar dituntut seperti itu. Ahlinya dong Pak. Insya Allah. Mungkin insya Allah. Ahlinya, oke Pak, gini kan kebetulan Fatiyahu sekarang lagi membahas tentang sejarah singkat asal Garut kayak gitu kan. Cuman singkatnya aja, sejauh mana Bapak mengetahui tentang sejarah asal mula nama Garut itu Pak, dan tradisinya. Terus mungkin dari seni tradisi ntar kita ngebahas ke ekonomi kreatif. Cuman yang mau pertama yang kita tanyakan yaitu tentang sejarah singkatnya Garutnya dulu Pak. Kalau sepengetahuan saya, kota Garut itu kan dulu ya, seingat saya itu terngiang-ngiang di benak saya bahwa Garut itu adalah kota intan. Ya. Jadi pas begitu Garut kota intan, di benak saya ini sesuatu yang berharga, bahwa kota ini sesuatu yang bernilai gitu. Ya. Karena kata intan itu sendiri bernilai. Namun persisnya itu nama Garut ya mungkin harus ditanyakan kepada orang yang berurusan dengan arkeolog, sejarawan atau apa. Tapi sepengetahuan saya bahwa Garut itu asalnya mungkin kan kalau tidak salah saya mengutip penyebutan pengistilahan atau penamaan pada suatu tempat itu ada beberapa unsur yang mempengaruhi. Bisa saja misalkan ada sebuah kejadian atau peristiwa besar sehingga orang-orang yang menyaksikan itu terngiang-ngiang sampai anak cucu misalkan, atau peperangan atau apa, atau gunung meletus atau apalah. Terus satu lagi mungkin ada sejenis tanaman yang dominan atau yang dinyatakan purbakala atau apalah istilahnya. Atau bisa aja bahwa di situ tempat tersebut dahulunya dihuni oleh binatang-binatang yang dianggap aneh. Bisa jadi kan seperti itu. Oke, betul. Makanya nah, Garutnya ini dari mana asal bahasa ini Garut? Persisnya saya tidak tahu. Mungkin orang-orang yang berurusan dengan seperti orang arkeolog, seperti orang-orang filologi yang mempelajari bahasa yang mengalih bahasakan dari tulisan kuno menjadi bahasa yang sekarang kita kenal. Artinya mungkin sedikit
mirip dengan apa yang dibicarakan di konten kita sebelumnya. Oh gitu ya? Iya, sejarawan yang dari dinas terkait di Kota Garut di Sparbud itu ada sejarawan yang berbicara tentang bahwa asal mula nama Garut itu dari tanaman. Oh gitu bisa kan. jadi. Ya, Bisa jadi. itu mungkin arahnya ke situ mungkin Pak ya. Ya bisa jadi. Dari seni tradisi ya yang Bapak tahu kesenian Garut apa gitu kan Pak? Jenisnya gitu kan. Kesenian. Terus yang sekarang masih digunakan. Mungkin saya cenderungnya kepada bahwa itu asal mulanya orang Sunda gitu, seperti tradisi Jaipongan kan. Oh iya. Tapi apakah itu bisa diklaim kota Garut. tertentu, Iya, Garut misalnya? Garut. Nah, saya tuh belum berani untuk Belum menyimpulkan ke arah sana. Cuman kalau Sundanya itu, yang jelas itu pasti Sunda. Terus ada istilah apa? Saya dulu pernah melihat sekitar waktu SMA gitu ya, ada seni longser tradisional. Jadi seperti sandiwara kehidupan masyarakat sehari-hari yang dipertontonkan sebagai bentuk pertunjukan, itu namanya kalau nggak salah longser. Longser, ya. Itu juga sama, apakah itu diklaim Kota Garut, apakah Sunda pada umumnya? Kan saya nggak tahu. Mungkin orang sejarawan tahu itu asal mulanya itu dari mana persisnya gitu. Artinya pihak dinas terkait yang harus mempublikasikan. Nah itu mungkin Pak ya. artinya orang yang berkompeten lah ya. Orang yang berkompeten. Karena kalau saya bicara, saya dididik tadi, background saya adalah civil engineering. Iya, betul. Orang yang mampu mandiri untuk merekayasa sesuatu. Oke. Makanya karena ini sekolah saya tentang bangunan konstruksi yang melibatkan orang banyak, Ya. akhirnya saya harus menggabungkan diri dengan salah satu perusahaan mungkin, atau salah satu departemen kepemerintahan mungkin. Cuman ke arah sana emang saya dulu pernah gabung dengan perusahaan swasta. Tapi lambat laun bahwa setelah saya melihat di lapangan, ternyata dunia saya itu hanya sebatas desain tentang konstruksi, bangunan, dan sebagainya. Nah, besarnya minat saya untuk dunia desain, akhirnya saya alihkan kepada dunia kulit. Karena saya lahir di Garut. Oke. Garut itu banyak. Ini bahasan Yang yang terkenal. mungkin topik yang akan kita bahas ya Pak ya. Nah, gini Pak. Gini kan, di episode sebelumnya kita pernah membahas tentang ekonomi kreatif. Oh, Yang katanya bukan katanya, orang di Sparbud itu berbicara bahwa ekonomi kreatif itu salah satu dari fashion itu yaitu kulit Pak. ya. Dan kebetulan kan mungkin dari pihak manajemen Fatiyahu yang berhubungan langsung dengan orang Limikotina dan ada Ngajaya juga Ya, gitu ya. kan, yang kata orang manajemen bahwa Limikotina dan Ngajaya itu adalah mitra bisnis Ya, gitu betul, kan Pak betul, ya. Mungkin kan kalau saya kurang tahu Ya, gitu kan, ya, kurang ya. paham dari situ. Cuman sekarang saya pengen, kebetulan karena kesempatan waktu ini saya bisa ketemu langsung dengan ya ownernya dari Limikotina, dan kebetulan banyak produknya gitu kan ya. Orang civil engineering bisa menciptakan produk-produk seperti ini. Pak, bisa dikasih tahu ini dari proses pertama si pembuatan barang-barang produk-produk seperti ini dari sampai menjadi jadi seperti kayak gini. Oke, mungkin dari sekian banyak Ya. kita ambil yang ini aja ya. Nah, Ya. ini seperti ini kan. Nah, ini kan seperti ini. Mungkin nanti bisa di zoom lah ya. Iya Pak. Diperbesar apa, diedit apa sama orang-orang kreatifnya. Itu kan pertama ada orang datang ke saya membawa, ini kan parfum namanya kan, ada Iya. botol parfum ini. Betul, tempat parfum Pak ya. Terus dia bilang gini, kalau saya menjual produk ini dalam bentuk begini, sudah umum. Udah umum ya. Sudah Betul umum. Pak. Jadi dasar si orang tersebut, si yang punya parfum ini ke saya itu gitu. Gimana caranya ini Memiliki daya tarik mungkin Pak ya. memiliki daya tarik, itu satu. Kedua, ini bisa dibawa kemanapun si pemakai itu pergi. Oke. Namun cara membawanya itu ada kekhasan tersendiri, unik gitu. Oh, iya. Terkesan unik. Nah, saya kan di situ ditantang kan. Iya betul. Kan kalau tadi melihat etimologi civil engineering itu pribadi atau seseorang yang mampu merekayasa sesuatu Iya. sebagai daya jual apa sebagai apalah gitu. Intinya mah rekayasa itu untuk kemanfaatan orang banyak lah. Oke. Akhirnya tantangan tersebut saya ambil Iya. si perusahaan parfum ini. Nah, terciptalah sarung kulit seperti ini.
Jadi covernya. Jadi Iya. tercipta seperti ini gitu. Nah, pas begitu saya desain seperti ini, akhirnya si orang yang punya parfum itu ya udah ACC gitu. Iya. Karena dia menganggap bahwa desain saya itu telah mengakomodir ide-ide dia. Pertama, saya kasih gantungan Iya. untuk bisa aja kan di kantong atau di apa, ini kan digantungin. Terus keduanya kesannya kan eksotis lah gitu Iya, kan, iya. bahwa si gelas di cover sama leather gitu, kulit. Terus di sini kayak saya kasih nama atau digrafir, istilah dunia kulit itu digrafir. Jadi pakai laser terus dilukai ininya setebal 0,5 mili lah kalau nggak salah. Dikasih nama Nick Parfum. Ini kebetulan ini namanya Nick Parfum gitu. Jadi Oke. Jadi dengan ide yang saya kasih ke dia, ke perusahaan parfum ini, akhirnya dia tertarik gitu. Berarti ini salah satu mewakili ciri khas Garut mungkin, Pak? Mungkin bisa jadi ini ciri khas Garut, karena pertama saya orang Garut, Iya. lalu Garut terkenal dia salah satunya di kulit. Iya betul. Terus kebetulan saya senang di dunia desain gitu, yang unik-unik. Iya. Makanya lahir Emang lah unik, ini. emang iya. Saya kalau melihat dari beberapa produk yang ada di sini, ini unik juga gitu kan. Baru lihat ada produk parfum yang pakai covernya gitu kan, pakai kulit gitu kan. Nah. Kebanyakan kalau itu kan kulit covernya biasa. Ya. Gitu. Bahkan ada yang nggak pakai cover, kebanyakan kan yang nggak pakai cover gitu kan. Nah itu selain ini apalagi Pak? Oh banyak, bisa. Ini waktu zaman corona. Iya. Nah, ini kan sanitizer kalau nggak salah ya. Sanitizer ya, tempat sanitizer ya. Emang orang bawa ada covernya terus di kantong. Iya Pak. Seperti sama. Jadi ada seseorang pingin tampil trendy. Ini biasanya ini wanita. Iya. Jadi zaman dulu kan kalau kemana-mana itu bawa sanitizer. Iya. Jadi akhirnya terciptalah ini gitu kan. Kalau yang pakai umumnya pakai bahan yang karet gitu. karet. Kalau ini kulit. Ya, kulit. Jadi semua serba kulit. Sudah kulit. Kayak ini buat Itu asalnya ini cangkong pipa. Pipa rokok. Ini berarti buat pipa rokok, Pak. Tempat buat pipa rokok ya. Oke. Jadi si pipa rokok nanti si pemilik itu digantungin di sini gitu.